我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battletoads The Heavens versi novel. Terima kasih untuk kalian yang udah lempar kopi buat Mimin, Kuilah. Gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan ceritanya. Cerita berkancut dengan kerusuhan yang terjadi di tempat pertukaran bahan obat. Pemuda berpakaian putih segera memperkenalkan dirinya kepada kelompok Xiaoyan bahwa ia bernama Chen Xian dari Sekte Xuan yang mendalam dan bolehkah ia tahu siapakah mereka. Sebuah pemikiran segera terlintas di benak Xiaoyan ketika ia mendengar nama tersebut. Sekte Langit yang Mendalam benar-benar terkenal di antara faksi di wilayah Central Plains. Yang disebut dengan Sekte Xuan Mendalam ini reputasinya benar-benar sangat kuat dan tidak kalah dengan lembah sungai es. Selain itu, ia bahkan memiliki jejak yang melampaui lembah sungai es karena di balik Sekte Xuan yang Mendalam ini adalah Sekte Langit yang Mendalam yang terkenal. Ada 3 sekte rendah yang dikendalikan oleh Sekte Langit yang Mendalam dan benua menyebut mereka 3 sekte rendah yang salah satunya adalah Sekte Xuan yang Mendalam ini. Meskipun Xiaoyan mengetahui latar belakang dari sekte tersebut, namun Xiaoyan tidak gentar sedikit pun. Ia pun lanjut berkata bahwa ia hanya orang yang tidak dikenal dari generasi muda. Tidak perlu bagi Chen Xian untuk mengetahui siapakah Xiaoyan. Xiaoyan yang pertama menemukan plat tembaga ini dan ia tidak punya niat untuk menjualnya sama sekali. Kesuraman samar melintas di wajah gelap Chen Xian ketika Xiaoyan mengucapkan kata-kata tersebut. Ia segera tertawa dingin dan tatapannya beralih ke Old Qian. Karena Xiaoyan telah menjentikan plat tembaga sebelumnya, maka plat tembaga itu mendarat di tangan Old Qian. Chen Xian pun segera berkata kepada Old Qian selama ia menyerahkan plat tembaga tersebut kepadanya, maka ia akan membayar harga 2 kali lipat dari miliknya. Menanggapi hal itu, Old Qian pun tersenyum kemudian melemparkan plat tembaga ke arah Xiaoyan. Ia segera berkata bahwa semuanya harus dilakukan dengan tertib dan ia bukanlah seseorang yang akan melakukan apapun demi uang. Karena ia sudah menerima barangnya, maka ia secara alami tidak akan berbalik dan menjualnya kepada orang lain. Senyum seketika muncul di wajah Xiaoyan setelah ia menerima plat tembaga. Xiaoyan pun segera menangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada Old Qian. Old Qian pun segera melambaikan tangannya kemudian berkata bahwa ini adalah wilayah Pil Tower. Ia benar-benar tidak percaya bahwa akan ada orang yang berani berperilaku kejam di sini. Tidak usah menyebutkan nama Xuan yang Mendalam, bahkan jika seseorang anggota dari Sekte Langit yang Mendalam datang ke sini hari ini, maka mereka harus menjaga diri mereka sendiri. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun tersenyum kemudian berkata bahwa ia benar-benar membutuhkan barang ini. Namun jika Chen Xian memiliki kesabaran untuk menunggu, maka mungkin Xiaoyan akan memberikannya kepada Chen Xian secara gratis setelah ia mempelajarinya. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, Xiaoyan pun hendak berjalan menuju ke tangga. Namun tiba-tiba 2 sosok lelaki tua segera menggeser tubuh mereka dan menghalangi jalan Xiaoyan. Senyum di wajah Xiaoyan perlahan ditarik setelah jalannya terhalang oleh pria tersebut. Saat Xiaoyan hendak berbicara, tiba-tiba 2 aura agung perlahan keluar dari tubuh dokter peri kecil dan Tianhuo Zunzi seperti banjir. Dokter peri kecil pun segera berkata jika mereka tidak minggir dalam waktu 3 tarikan nafas, maka mereka akan mati. Ekspresi kedua lelaki tua itu pun berubah di hadapan aura menakutkan dari dokter peri kecil dan Tianhuo Zunzi. Sementara itu Xiaoyan pun segera menoleh dan menatap Chen Xian di sampingnya kemudian berkata agar ia tidak menyakiti Xiaoyan. Jika masih nekat, maka ia tidak akan meninggalkan wilayah Pil ini hidup-hidup. Setelah kata-kata tersebut terdengar, Xiaoyan pun mengabaikan wajah Chen Xian yang berubah menjadi dingin. Ia pun berbalik dan berjalan ke tangga diikuti dengan dokter peri kecil Tianhuo Zunzi dan Ye Zong di sampingnya. Tak lama mereka pun telah sampai di lantai 2 dengan Xinlan yang bosan menunggu mereka. Xiaoyan pun segera bertanya bagaimanakah dengan hal yang ia minta kepada Xinlan. Xinlan pun tersenyum kemudian berkata bahwa orang tua itu akhirnya menyerah. Selain itu, anggur spiritual hijau berusia 1000 tahun yang Xiaoyan sebutkan adalah bahan obat yang sangat langka. Xinlan telah meminta cukup banyak orang dari tempat ini tetapi tidak satupun dari mereka memilikinya. Xiaoyan pun tersenyum kemudian mengangguk dan tidak terkejut dengan hasil ini. Setelah merasa semua yang mereka butuhkan telah didapat, mereka pun memutuskan untuk kembali ke rumah klan Ye. Singkat cerita, setelah sampai, Xiaoyan pun mengajak Tianhuo Zunzi dan dokter peri kecil untuk duduk bersama.
Mereka bertiga mengelilingi sebuah meja dalam sebuah ruangan dan pelat tembaga aneh yang mereka peroleh sebelumnya ada di atas meja. Xiaoyan pun segera bertanya kepada Tianhuo Zunzi apakah ia yakin benda ini sama nilainya dengan formula obat Elemental Heart Pill. Xiaoyan menatap pelat tembaga yang tidak terlihat biasa lagi. Ia sudah menggunakan berbagai metode di atasnya, bahkan gambar pada pelat tembaga telah disalin dengan hati-hati oleh Xiaoyan. Namun Xiaoyan masih tidak dapat memperoleh sedikit pun informasi dari pelat tembaga tersebut. Ia pun segera tertawa kemudian berkata jika begitu mudah untuk membuka rahasianya, apakah Xiaoyan pikir bahwa Xiaoyan akan memiliki kesempatan untuk menikmati manfaatnya? Xiaoyan pun tanpa sadar tersenyum ketika mendengar perkataan dari Tianhuo Zunzi. Xiaoyan pun berkata jika begitu permasalahannya, bisakah Tuan Tianhuo Zunzi memberitahu Xiaoyan betapa hebatnya benda ini? Tianhuo Zunzi pun tersenyum senang setelah mendengar nada bicara dari Xiaoyan. Ia pun mengulurkan tangannya dan mengambil pelat tembaga tersebut. Setelah itu Tianhuo Zunzi pun segera memiringkan pelat ke lampu api dan melambaikannya ke Xiaoyan. Ia segera bertanya apakah Xiaoyan telah menemukan sesuatu. Xiaoyan pun dengan perlahan dan hati-hati melihat tembaga ini. Xiaoyan bisa dengan jelas melihat karat seperti cacing tanah yang berputar di bawah pantulan cahaya. Xiaoyan pun menggelengkan kepalanya kemudian berkata agar Tuan Tianhuo Zunzi jangan membuat mereka menebak-nebak. Tianhuo Zunzi pun seketika menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Ia melengkungkan jarinya dan seutas benang doki menggumpal di ujungnya membentuk menjadi suatu jarum doki kecil. Setelah itu Tianhuo Zunzi menghapus karat dan debu tembaga berwarna hijau dan perlahan-lahan mulai jatuh dan mendarat di permukaan meja. Melihat hal itu, dokter peri kecil dan Xiaoyan segera saling bertukar tatapan dan keduanya sama-sama merasakan mengalami kerugian. Tianhuo Zunzi mengabaikan kedua orang yang tidak mengetahui apa-apa ini dan ia menghabiskan hampir setengah jam sebelum ia menghilangkan karat berwarna hijau dari pelat tembaga. Setelah selesai, Tianhuo Zunzi pun segera melemparkan pelat tembaga ke samping di depan tatapan mereka yang tercengang. Xiaoyan pun mengerutkan keningnya dan benar-benar tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang diinginkan oleh Tianhuo Zunzi. Tianhuo Zunzi pun menghela nafas kemudian berkata bahwa mereka berdua mungkin cukup kuat tetapi pengalaman mereka benar-benar sangatlah kurang. Rahasia sebenarnya tidak terletak pada pelat tembaga namun sebaliknya itu dilapisi dengan karat tembaga yang tidak mencolok ini. Bagaimana mungkin Xiaoyan bisa hanya menggunakan akal sehat untuk menyimpulkan item dari zaman kuno ini? Gunakan api surgawi untuk membakar karat yang baru saja dikerok oleh Tianhuo Zunzi. Ia juga ingin melihat apa sebenarnya yang ada di dalam benda tersebut. Xiaoyan yang sedikit agak ragu segera melakukan apa yang diperintahkan oleh Tianhuo Zunzi hingga tak berselang lama Xiaoyan segera berkata bahwa memang ada sesuatu di sini. Kegembiraan pun seketika melintas di mata Xiaoyan dan akhirnya Xiaoyan pun meningkatkan suhu nyala api. Setelah cukup lama, karat pun mulai mencair dan Xiaoyan pun mengalami keterkejutan. Xiaoyan benar-benar bingung melihat 5 titik debu kuning pucat di dalam nyala api. Ia pun segera menoleh ke arah Tianhuo Zunzi yang juga mengerutkan keningnya. Setelah cukup lama, Tianhuo Zunzi pun segera berkata jika ia menebak dengan benar, hal-hal ini seharusnya menjadi sesuatu yang hanya ada pada zaman kuno, yakni bubuk nutrisi roh. Tianhuo Zunzi pun tertawa kemudian berkata bahwa Xiaoyan tidak salah telah mempercayainya. Jika Xiaoyan membandingkan hal ini dengan formula obat kelas menengah tingkat 7, maka Xiaoyan telah mendapatkan banyak keuntungan dari ini. Melihat Tianhuo Zunzi yang benar-benar gembira, Xiaoyan pun segera bertanya apa guna dari bubuk nutrisi roh ini. Tianhuo Zunzi pun membelai janggutnya kemudian merenung sejenak dan akhirnya ia pun segera berkata bahwa kekuatan dari nutrisi roh ini cukup terkenal bahkan selama di zaman kuno. Ini bukan hanya item yang harus dimiliki seseorang untuk memperbaiki pil obat tingkat 8 ke atas, tetapi juga mampu menyehatkan jiwa seseorang jika debu menyatu dengan jiwa. Selain itu, secara bertahap dapat memperkuat spiritualitas jiwa seseorang. Dari sana seseorang dapat melangkah ke dalam apa yang disebut dengan soul state. Kegembiraan pun seketika melonjak di mata Xiaoyan hingga akhirnya Tianhuo Zunzi lanjut menjelaskan. Selama zaman kuno, beberapa alkemis yang telah menyentuh soul state akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan bubuk nutrisi roh ini. Hal itu dikarenakan benda ini seperti magnet yang menarik spiritualitas. Jika menyatu dengan jiwa seseorang, maka hal itu akan memungkinkan jiwa untuk diisi dengan spiritualitas tanpa seseorang menyadarinya. Selain itu, ia juga memiliki efek sebagai alat ukur yang baik ketika datang ke beberapa kondisi unik di mana seseorang akan mendapatkan pemahaman.
Xiaoyan sedikit mengangguk dengan kegembiraan di matanya yang sulit disembunyikan. Xiaoyan benar-benar tidak mengambil kerugian dari transaksi ini. Setelah itu Tianhuo Zunzi lanjut menjelaskan bahwa hanya sejumlah kecil alkemis tingkat 8 yang dapat memperbaiki bubuk nutrisi roh jenis ini setelah mempelajari cara memperbaikinya. Namun ia berpikir bahwa metode pemurnian dari Spirit Nourishment Powder ini telah menghilang. Tianhuo Zunzi hanya melihat hal seperti itu di beberapa buku kuno dan belum pernah melihatnya secara pribadi. Jika Xiaoyan ingin memperbaiki pil obat tingkat 8 di masa depan, maka peluang keberhasilan akan meningkat secara signifikan jika Xiaoyan menambahkan bubuk nutrisi roh ini ke dalamnya. Selain itu, setelah penyempurnaan, pil akan lebih murni daripada pil obat tingkat 8 lainnya. Kejutan seketika melintas di wajah Xiaoyan setelah ia mendengarkan kata-kata dari Tianhuo Zunzi. Ini adalah pertama kalinya bagi Xiaoyan mendengar bahwa seseorang perlu menambahkan bubuk nutrisi roh ketika menyempurnakan pil obat tingkat 8. Tak lama, Tianhuo Zunzi pun segera berkata bahwa ini sudah sangat larut dan Xiaoyan harus beristri baik terlebih dahulu karena besok adalah apa yang disebut ujian 5 klan besar. Xiaoyan harus menjaga kondisinya karena orang tua yang bernama Yezong itu telah menaruh semua harapannya kepada Xiaoyan. Setelah itu, Tianhuo Zunzi pun berbalik dan meninggalkan Xiaoyan diikuti dengan dokter peri kecil di belakangnya. Xiaoyan pun tersenyum saat melihat mereka berdua meninggalkan ruangan. Mata Xiaoyan segera kembali ke 5 keping debu kuning pucat di dalam nyala api di hadapannya. Setelah merenung sejenak, Xiaoyan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk memberi isyarat dengan tangannya. Sebuah bubuk nutrisi jiwa pun segera keluar dari api Xiaoyan dan tetap tergantung di depannya. Xiaoyan pun perlahan menutup matanya dan seketika kekuatan hisap melonjak menarik bubuk kuning dan masuk ke dalam kening Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan pun seketika gemetar dengan wajah yang tiba-tiba menegang saat gelombang rasa sakit samar dipancarkan dari kepalanya. Beruntung rasa sakit seperti ini tidak berlangsung lama sebelum akhirnya berangsur-angsur menghilang. Xiaoyan pun segera menghela nafas sebelum akhirnya tiba-tiba merasakan sekelilingnya berbentuk fluktuasi yang aneh. Benang-benang aliran yang samar dan tidak biasa merembes dari fluktuasi ini sebelum perlahan-lahan menyerang ke dahi Xiaoyan. Xiaoyan pun seketika bertanya-tanya apakah ini sebenarnya adalah aura spiritualitas. Xiaoyan merasakan kegembiraan yang liar saat ia merasakan aura spiritualitas yang menguat di dalam jiwanya. Xiaoyan pun berusaha memfokuskan diri dan proses terus berlanjut selama beberapa jam. Setelah selesai, Xiaoyan kembali merasakan gelombang rasa sakit, namun tak lama rasa sakit pun bertahap mereda. Xiaoyan pun merasa panik, namun tiba-tiba gumaman seorang pria tua segera terdengar di telinga Xiaoyan. Xiaoyan dapat mendengar bahwa suara tersebut berkata batas jiwa tutup roh surgawi dan serat tempa roh jiwa. Suara tersebut pun bergema sebanyak 3 kali hingga akhirnya Xiaoyan perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Xiaoyan berpikir ada desas-desus bahwa beberapa ahli dapat meninggalkan jejak spiritual pada item tertentu. Jika tebakan Xiaoyan benar, maka suara tua itu seharusnya ditinggalkan oleh seorang ahli dari zaman kuno. Namun karena banyaknya waktu yang telah berlalu, suara menjadi tidak jelas. Kata-kata tersebut benar-benar terputus-putus hingga akhirnya Xiaoyan berpikir sepertinya itu adalah semacam formula kata. Namun saat ini Xiaoyan benar-benar merasa bahwa kata-kata tersebut jelaslah tidak lengkap. Xiaoyan pun merenung sejenak sebelum akhirnya kembali menutup matanya. Ia perlahan kembali membisikkan kata-kata yang baru saja ia dengar. Setelah cukup lama, mata Xiaoyan yang tertutup rapat pun tiba-tiba terbuka saat ia merasakan riak yang terbentuk. Wajah Xiaoyan dipenuhi dengan keterkejutan ketika ia merasakan kehadiran aura spiritual di sekelilingnya. Xiaoyan pun mengerutkan keningnya dan bertanya-tanya apakah ini karena formula kata tersebut. Kegembiraan di hati Xiaoyan buru-buru ditekan dan Xiaoyan segera masuk ke proses latihan. Xiaoyan pun segera menyerap kekuatan spiritual di sekelilingnya dan proses berlangsung cukup lama. Setelah Xiaoyan berlatih sepanjang malam, akhirnya Xiaoyan pun menghela nafas panjang dan melompat turun dari tempat tidurnya. Setelah itu Xiaoyan pun segera keluar dan melihat Yezong, dokter peri kecil dan yang lainnya sudah menunggu Xiaoyan. Yezong pun segera menangkupkan tangannya dan bertanya apakah Tuan Xiaoyan telah siap. Xiaoyan pun mengangguk hingga akhirnya mereka pun segera berangkat ke tempat acara. Singkat cerita, mereka pun telah berada di aula khusus di bagian dalam kota pil suci. Kelompok Xiaoyan pun mengikuti Yezong ke depan tempat ujian yang sangat megah yang menempati tanah yang sangat luas. Tak lama mereka pun sampai di tempat yang telah disiapkan untuk anggota dari 5 klan besar. Tak lama terlihat seorang pria yang menatap ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya bertanya apakah ia yang bernama Xiaoyan. Ia pun segera memperkenalkan diri bahwa ia bernama Cao Xiu dan Cao Dan telah menyebutkan nama Xiaoyan.
Ketika Xiaoyan hendak membalas, tiba-tiba seorang pria tua berambut putih yang dipenuhi dengan energi perlahan melangkah keluar ketika arena muncul. Matanya perlahan menyapu aula dan ia pun tersenyum kemudian berkata karena 5 klan besar semuanya telah tiba maka ia tidak akan banyak bicara. Yezong pun segera menjelaskan bahwa tetua ini bernama Sheng Yao. Ia adalah salah satu dari 8 sesepuh besar Pil Tower dan memiliki suara besar dalam Pil Tower. Ia bisa digambarkan sebagai eselon atas sejati dari Pil Tower. Xiaoyan sedikit mengangguk dan ia merasakan tekanan samar saat pria tua tersebut muncul. Tekanan semacam ini berasal dari jiwanya, oleh karena itu ia mengerti bahwa lelaki tua berambut putih ini bukan orang biasa. Tak lama, Sheng Yao pun segera berkata bahwa waktunya telah tiba. Kandidat untuk tes 5 klan besar silakan masuk ke arena. Xiaoyan pun dengan lembut menghirup udara dan tinjunya perlahan mengencang di bawah lengan bajunya. Xiaoyan pun bergumam akhirnya pertarungan akan dimulai. Apakah perahu besar dari klan Ye yang runtuh dapat diselamatkan oleh kekuatan Xiaoyan akan diputuskan hari ini. Tak lama 4 sosok perlahan berdiri dari kursi 4 klan besar lainnya. Dalam sekejap, mata orang-orang di aula pun berkumpul kepada mereka berlima. Kandidat yang dikirim oleh klan Dan dan klan Chao tidak melebihi harapan Yezong. Mereka adalah Cao Xiu dan Dan Xuan. Klan Bai diwakili oleh orang yang paling menonjol di antara generasi muda, yaitu pria bernama Bai Ying. Sementara kandidat dari klan Qiu diwakilkan oleh seorang pria kecil. Setelah itu, mereka pun segera masuk ke arena dan memperkenalkan diri mereka masing-masing bersama dengan klan yang mereka bawa. Ketika Xiaoyan memperkenalkan diri bahwa ia bernama Xiaoyan dan perwakilan dari klan Ye, semua mata pun seketika menatap ke arah Xiaoyan dengan keterkejutan. Sementara itu di sisi lain, tetua Cheng membelai jenggotnya kemudian tertawa dan berkata bahwa inilah sosok yang dinamakan Xiaoyan. Nama ini cukup sering terdengar akhir-akhir ini. Tetua Cheng secara alami menyebutkan masalah lembah sungai es beberapa waktu sebelumnya yang telah menyebabkan kegemparan besar. Pertempuran yang menggetarkan jiwa yang meletus di kota Ye telah menjadi salah satu topik yang sering dibicarakan di seluruh wilayah Pil. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun tersenyum kemudian berkata bahwa itu hanyalah pertengkaran kecil. Bagaimana mungkin itu bisa menarik perhatian dari tetua Cheng? Mendengar hal tersebut, Bai Ying dari klan Bai di sampingnya dengan dingin berkata bagaimana hal itu bisa menjadi pertarungan kecil. Xiaoyan bahkan berani menyerang seseorang dari klan Bai dan memandang rendah mereka. Meskipun lembah sungai es tidak dapat melakukan apapun kepada Xiaoyan, namun Xiaoyan harus sadar bahwa ini adalah kota Pil Suci, bukan kota Ye yang kecil itu. Xiaoyan tersenyum menghadapi ejekan dari Bai Ying dan tidak ingin berdebat dengannya, hingga akhirnya Xiaoyan pun berpura-pura seolah tidak mendengar perkataan Bai Ying. Tetua Cheng benar-benar cuek dengan permasalahan yang ada di hadapannya, hingga akhirnya ia pun mundur dan berkata karena tidak ada permasalahan maka biarkan tes hari ini dimulai. Bersamaan dengan itu, item yang ditutupi oleh kain hitam ada di belakangnya dan ia segera mengulurkan tangannya untuk melepas kain hitam tersebut. Bersamaan dengan itu, terlihat sebuah tablet batu yang tingginya sekitar 10 meter. Ia berkata bahwa tes kali ini dibagi menjadi 3 bagian dan bagian pertama ini adalah ujian jiwa. Sudah menjadi rahasia umum bahwa roh adalah fondasi terpenting bagi seorang alkemis. Hanya dengan jiwa yang kuat, seseorang akan memiliki persepsi spiritual dan kontrol spiritual yang cukup. Mereka semua masing-masing akan memasukkan kekuatan spiritual mereka ke dalam piring ini. Setelah itu, benda ini akan menilai kekuatan jiwa mereka dan nilai ini disebut dengan nilai jiwa oleh Pil Tower. Selama nilai jiwa seseorang mencapai di atas 400, maka seseorang akan lulus ujian. Rekor tertinggi selama ujian nilai jiwa dari ujian 5 klan besar dipegang oleh Cao Ying. Saat itu nilai jiwanya telah mencapai 976 dan tidak ada yang mengalahkannya sampai saat ini. Mata tetua Cheng pun beralih ke kursi pemimpin klan Cao ketika ia berbicara sampai saat ini. Cao Ying berpakaian hitam menopang pipinya dengan satu tangan di tempat itu. Ekspresi tenangnya benar-benar tidak berubah di bawah tatapan yang mengarah ke arahnya. Setelah itu, tetua Cheng pun menatap ke arah para peserta dan berkata karena mereka semua telah tahu aturannya, maka tes akan segera dimulai. Siapakah yang akan maju terlebih dahulu untuk melakukan tes? Mereka berlima pun terdiam hingga sesaat kemudian pria bernama Qiuji dari klan Qiu akhirnya memimpin untuk melangkah maju.
Setelah itu, tangannya dengan lembut menyentuh tablet batu dan kekuatan spiritual bergerak di sepanjang tangannya. Setelah kekuatan memasuki tablet batu, angka di atasnya pun seketika berjalan hingga akhirnya berhenti di angka 707 di depan banyak tatapan. Kyuji akhirnya melepas tangannya setelah nomor stabil dan ia segera melirik piring dan menghela nafas lega. Jumlah ini sudah dianggap tinggi karena beberapa alkemis tingkat 7 biasa bahkan tidak akan bisa mencapai angka ini. Dengan hasil ini, Kyuji pun perlahan mundur hingga akhirnya Baying pun maju untuk melakukan tes. Ia dengan dingin tersenyum sambil melirik arah Xiaoyan hingga akhirnya ia pun meletakkan tangannya di atas tablet batu. Ia menghirup udara sebelum kekuatan spiritual meletus dan masuk ke dalam tablet batu. Angka di atas piringan dengan cepat mulai melonjak dan dalam beberapa detik sudah mencapai 700. Setelah itu, angka terus berlanjut naik hingga akhirnya berhenti pada nilai 785. Beberapa percakapan pribadi seketika terjadi di dalam aula besar ketika semua orang melihat nomor ini. Wajah para anggota dari klan Bai benar-benar dipenuhi dengan kebanggaan. Wajah wanita berpakaian putih yang pernah bertemu dengan Xiaoyan sebelumnya benar-benar menampilkan wajah yang penuh dengan ledekan ke arah Xiaoyan. Di sisi lain, Tetua Cheng perlahan mengangguk ketika ia melihat nomor yang ada di atas. Hasil ini sudah bisa dianggap sebagai hasil yang teratas dan reputasi sebagai yang terkuat di antara generasi muda dari klan Bai ini benar-benar bukan sekedar membual. Setelah itu, ia pun melirik ke arah 3 orang yang tersisa dan bertanya siapa lagikah yang akan maju untuk selanjutnya. Mereka bertiga pun saling bertukar pandangan hingga akhirnya Cao Xiu tersenyum tipis dan berkata karena mereka berdua memilih untuk menjadi yang terakhir, maka ia akan menjadi yang pertama melangkah maju dan menunjukkan kekurangannya. Setelah di depan, ia pun menyentuh tablet tersebut sebelum matanya terbuka lebar dan energi yang sangat kuat keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi yang meletus. Dalam sekejap mata, nomor pun menembus angka 800 hingga akhirnya berhenti perlahan pada nilai 846. Beberapa nafas kaget muncul di aula besar saat semua orang melihat nilai jiwa di tablet batu. Nilai ini sudah bisa dibilang sangat baik di kalangan kelas menengah tingkat 7. Setelah itu, Tetua Chen pun melirik ke arah peserta yang tersisa kemudian bertanya siapakah di antara mereka berdua yang akan maju terlebih dahulu. Dan Xuan sedikit maju setelah mendengar perkataan tersebut dan ia memberi Xiaoyan senyum hangat yang samar sebelum perlahan melangkah maju. Seketika banyak mata di dalam aula besar berkumpul kepadanya saat ia melangkah maju. Cao Ying yang telah bertindak tidak peduli dan tenang mengalihkan pandangannya yang indah ke arah Dan Xuan. Dan Xuan adalah bakat terkenal dari klan Dan banyak orang tahu bahwa Dan Xuan akan menjadi penerus klan Dan di masa depan. Kemampuan dan karakternya menyebabkan ia memiliki kualifikasi seperti itu. Di sisi lain, Dan Xuan pun berhenti di depan tablet batu di depan banyak tatapan yang tak terhitung jumlahnya dan tangannya dengan lembut diletakkan di atas tablet batu. Angka yang melonjak pun dengan cepat menembus angka 700 dalam sekejap mata. Lonjakan angka pun terus berlanjut menembus angka 800. Pada titik ini kecepatan mulai melambat hingga akhirnya angka pun berhenti pada nilai 903. Seluruh tempat pun seketika menjadi sunyi setelah semua orang melihat nomor yang ada dalam piring. Banyak tatapan yang dipenuhi dengan pujian dilontarkan ke arah Dan Xuan. Ia memang layak menjadi penerus dari klan Dan berikutnya dan ia memang bukan seorang yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Di sisi lain, Tetua Cheng pun tersenyum dan mengangguk pada saat ini. Karena Dan Xuan dapat mencapai angka seperti itu, kemungkinan besar ia akan segera naik level ke tingkat 7 alkemis tingkat tinggi. Terlebih lagi, usianya pada saat ini masih muda dan di masa depan ia bahkan mungkin memiliki kualifikasi untuk melangkah maju ke alam guru. Kejutan juga melintas di mata cantik Cao Ying di kursi klan Cao dan sudut mulutnya terangkat menjadi lengkungan samar. Dan Xuan ini memang cukup kuat meskipun ia masih sedikit kurang untuk melampaui rekor miliknya, namun ia dianggap cukup luar biasa jika dibandingkan dengan orang lain seusianya. Tak lama setelah itu, suasana pun kembali menjadi hening dan mata semua orang seketika tertuju kepada sosok terakhir. Ini adalah kesempatan terakhir bagi klan Ye dan jika Xiaoyan gagal melampaui Baying dan masuk ke 3 besar, kemungkinan klan Ye benar-benar akan tamat. Di sisi lain, kelompok Yezong juga merasakan kecemasan ketika menatap ke arah Xiaoyan. Jika Xiaoyan gagal masuk ke 3 besar di bagian pertama, maka benar-benar tidak perlu melanjutkan ke tes berikutnya. Cao Ying sedikit mengangkat matanya ketika ia menatap Xiaoyan dengan penuh ketertarikan. Ia benar-benar ingin tahu apakah orang ini yang memiliki reputasi memiliki kemampuan juga untuk menyelamatkan klan Ye atau apakah ia hanya bersikap tenang. Di sisi lain, Xiaoyan pun perlahan menarik nafas di bawah fokus semua mata yang hadir.
Ekspresinya benar-benar tenang saat ia perlahan melangkah maju hingga akhirnya tangannya dengan lembut menekan tablet batu. Tak lama Tetua Cheng pun menatap ke arah Xiaoyan kemudian berkata bahwa klan Ye harus masuk 3 besar jika ingin lulus ujian ini. Saat ini peringkat ketiga adalah Bai Ying dengan nilai jiwa yang telah mencapai 785. Hanya jika Xiaoyan melampaui nilai dari Bai Ying maka klan Ye akan memiliki kesempatan. Xiaoyan pun sedikit mengangguk sebelum akhirnya ia pun menutup mata dan terdiam sejenak. Suasana pun seketika menjadi sunyi hingga semua orang akhirnya saling bertukar tatapan. Setelah setengah menit berlalu, tiba-tiba tekanan spiritual yang luar biasa kuat melonjak dan ledakan pun segera terjadi. Pada saat yang sama, badai spiritual yang tak terlihat terbentuk di sekitar tubuh Xiaoyan. Ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi ketika badai ini terbentuk. Ketika badai ini muncul, Tetua Cheng yang paling dekat dengan Xiaoyan pun tiba-tiba ekspresinya berubah. Tubuhnya pun buru-buru ditarik mundur dan matanya segera menatap tajam ke arah sosok buram di dalam ruang yang terdistorsi. Hal itu bukan pertama kalinya ia melihat fenomena yang tidak biasa terjadi selama ujian nilai jiwa seseorang. Ketika Cao Ying mengikuti tes saat itu, ia juga membuat fenomena yang tidak biasa. Namun jika dibandingkan dengan Xiaoyan, sepertinya badai spiritualnya saat itu sedikit lebih kecil. Dan Xuan, Cao Xiu, Bai Ying, dan Qiuji di depan tablet batu juga mengalami perubahan ekspresi ketika mereka melihat perubahan tak terduga ini. Mereka pun buru-buru mundur 10 langkah. Pada saat yang sama mata mereka terkejut saat menatap sosok itu. Terutama Bai Ying yang ekspresinya sangat terkejut dan ia tidak pernah berharap bahwa Xiaoyan akan mencapai tingkat yang mengejutkan. Sementara itu wajah cantik Cao Ying di kursi penonton benar-benar mengalami keterkejutan. Ia benar-benar salah menilai kali ini, terlebih lagi ia tidak menyangka bahwa pemuda bernama Xiaoyan ini menyembunyikan kemampuan aslinya begitu dalam. Sementara itu, badai spiritual yang tidak terlihat yang menimbulkan kegemparan beberapa saat sebelumnya pada akhirnya melemah. Setelah beberapa detik kemudian, akhirnya badai pun benar-benar menghilang bersamaan dengan Xiaoyan yang perlahan menarik tangannya yang bersentuhan dengan tablet batu. Setelah itu, Xiaoyan pun mengalihkan pandangannya ke piringan di tengah tablet batu pada saat yang bersamaan dengan orang lain. 1395 adalah angka yang didapatkan oleh Xiaoyan dan seketika menimbulkan keterkejutan. Jumlah tersebut benar-benar menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi dan senyap seketika. Jumlah ini 300 poin lebih besar dari rekor yang dibuat oleh Cao Ying saat itu. Mata Cao Ying juga terkejut ketika ia melihat nomor yang ada di hadapannya. Ia pun segera mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan dengan penuh ketertarikan. Cao Ying pun tersenyum kemudian berkata bahwa hal ini benar-benar menarik. Wilayah dataran tengah ini memang memiliki banyak bakat terpendam dan ia belum pernah menemukan seseorang yang seperti ini di masa lalu. Sepertinya pil gathering kali ini benar-benar akan sangat menarik. Cao Dan yang ada di belakangnya juga menatap lempengan batu itu dengan sikap tercengang. Ia baru pulih beberapa saat kemudian dan kecemburuan tak terhindarkan melintas di matanya ketika ia mendengar kekaguman dan penghargaan tinggi yang diberikan dalam nada pembicaraan Cao Ying. Sementara itu Yezong dan Xinlan di kursi klan Ye yang semula tegang akhirnya menghela nafas lega pada saat ini. Keduanya tampak telah dibebaskan dari beban besar. Hasil yang diperoleh oleh Xiaoyan benar-benar memsepona. Yezong pun menghela nafas dan bergumam bahwa akhirnya klan Ye telah diselamatkan. Sementara itu, Tetua Cheng juga tidak lepas dari rasa keterkejutan. Orang lain mungkin tidak yakin tentang apa maksud dari lambang angka yang ada di hadapan mereka. Namun hal ini menunjukkan bahwa kekuatan spiritual Xiaoyan telah mencapai tingkat kelas 7 tingkat tinggi. Selain itu, hal yang paling berharga dari semuanya adalah usia Xiaoyan. Dengan mampu mencapai tingkat kelas 7 tingkat tinggi pada usia seperti itu, kemungkinan hanya Cao Ying di antara generasi muda yang bisa dibandingkan dengannya. Dengan kata lain, Pil Tower telah menemukan jenius seperti iblis lain selain dari Cao Ying. Setelah itu, Tetua Cheng pun membelai janggutnya dan tertawa kemudian berkata bahwa tes jiwa akan berakhir di sini. Orang yang menempati peringkat pertama secara alami adalah Xiaoyan yang mewakilkan klan Ye. Selain itu, ia juga akan mengucapkan selamat kepada Xiaoyan karena telah memecahkan rekor. Kemungkinan rekor Xiaoyan ini tidak akan dipecahkan dalam ujian apapun untuk jangka waktu yang sangat lama di masa depan. Setelah tes tahap pertama selesai, selanjutnya akan menjadi 2 bagian terakhir dari tes. Setelah 2 bagian tes ini selesai, maka hasil akhir dari ujian 5 klan besar musim ini akan muncul. Tetua Cheng pun tersenyum kepada Xiaoyan dengan senyuman yang dipenuhi kesungguhan dan keramahan tambahan. Saat ini tidak diragukan lagi ia jauh lebih hangat jika dibandingkan dengan dirinya yang acuh tak acuh sebelumnya.
Xiaoyan juga tersenyum menghadapi keramahan dari tetua Cheng hingga akhirnya ia pun mundur 2 langkah. Tak lama setelah itu Xiaoyan pun menoleh dan matanya bertabrakan dengan tatapan wanita berpakaian hitam di kursi pemimpin klan Chao. Sudut mulut Cao Ying terangkat menjadi lengkungan kecil yang dipenuhi dengan godaan ketika ia melihat Xiaoyan menembakkan matanya. Sebuah kehati-hatian pun muncul di dalam hati Xiaoyan ketika ia menatap senyuman dari Cao Ying. Xiaoyan pun berpikir bahwa wanita ini bukanlah seseorang yang bisa ia senggol sembarangan. Tak lama setelah itu, tetua Cheng pun tersenyum kemudian berkata bahwa tes berikutnya disebut dengan kontrol spiritual. Setelah itu, ia pun mengeluarkan manik-manik logam hitam pekat dari cincin penyimpanannya. Permukaan manik logam ini sangat halus, selain itu tidak mengandung kilau sedikit pun. Ia lanjut menjelaskan bahwa ini adalah manik yang terbentuk dari logam spiritual. Benda ini disebut juga dengan manik pengujian jiwa dan jika benda ini dipegang dengan tangan, maka ia akan tampak sangat ringan. Namun benda ini akan tampak sangat berat bagi jiwa seseorang. Ketika tes kontrol spiritual ini dimulai, banyak dari manik-manik pengujian jiwa ini akan berhamburan dari langit. Mereka diminta untuk tidak menggunakan doki apapun, sebaliknya mereka diminta menggunakan kekuatan spiritual mereka sendiri untuk mengangkatnya. Orang yang dapat mengambil manik paling banyak akan berada di segmen teratas dari tes ini. Setelah itu, peringkat akan ditentukan berdasarkan jumlah manik-manik yang diterima. Rekor kontrol ujian spiritual seseorang ini juga masih dipegang oleh Cao Ying. Saat itu ia telah mengambil 89 manik-manik dan rekor ini masih belum dipecahkan sampai sekarang.